Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Nursiah, SPD SD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Bengkalis, SD Negeri 24 Mandau. Video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan saya tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berdasarkan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif, peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada perilaku murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid masih berasal dari eksternal, sehingga guru dapat berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara modul budaya positif dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif di antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ada beberapa hal menarik dari pemahaman pada materi tersebut. Yang pertama, hukuman dan penghargaan. Pada awalnya saya meyakini bahwa hukuman adalah tindakan yang sangat saya hindari. Karena dengan hukuman bisa mematikan motivasi murid, dan justru saya sangat meyakini bahwa penghargaan adalah suatu tindakan yang dapat memotivasi murid sebagai bentuk apresiasi tentang perilaku baik kepada murid. Ternyata setelah saya pelajari modul 1.4 ini, hukuman dan penghargaan sama-sama bisa mematikan motivasi intrinsik murid. Dan pada jangka waktu tertentu, penghargaan akan membuat murid ketergantungan. Hal menarik yang kedua adalah keyakinan dan peraturan kelas. Pada awalnya, saya mendewakan peraturan
Peraturan kelas itu adalah suatu sistem yang sangat efektif untuk mengatur murid agar nantinya murid bisa berdisiplin positif sesuai dengan koridor peraturan kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4, peraturan justru tidak efektif dalam menciptakan budaya positif. Peraturan hanya berasal dari motivasi eksternal yang nantinya akan bersifat ketergantungan pada suatu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas merupakan motivasi yang bersumber dari dalam. Sehingga ada atau tidak adanya peraturan, murid akan melakukan dan menerapkan disiplin positif sesuai dengan keyakinannya. Hal menarik yang ketiga adalah tentang segitiga restitusi, yaitu ketika guru menstabilkan identitas seorang murid dengan berkata, "Tidak apa-apa melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti melakukan kesalahan." Sehingga dari kalimat yang diucapkan oleh guru, murid bisa mengubah identitas mereka dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Sedangkan yang sering saya lakukan biasanya menyudutkan murid dengan membahas berbagai aktivitas penyimpangan mereka dari beberapa sudut pandang. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, perubahan paradigma tentang hukuman dan penghargaan. Yang semula saya beranggapan bahwa penghargaan adalah langkah yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif. Ternyata untuk membangun budaya yang positif harus berasal dari motivasi intrinsik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan, baik keyakinan di kelas maupun sekolah. Perubahan yang kedua yaitu perubahan teori kontrol. Yang semula saya beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid dengan daya dan upayanya. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4, guru dapat mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Yang dapat mengontrol murid sebenarnya adalah murid itu sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun pada sejatinya murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dari hal tersebut, butuh motivasi intrinsik dari murid untuk menciptakan keyakinan kelas agar murid bisa melakukan sesuai dengan motivasi dari dalam. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan segitiga restitusi. Yang semula saya menyelesaikan kasus penyimpangan dengan cara mengintervensi murid dengan menunjukkan sisi-sisi kesalahannya dari berbagai sudut pandang, sekarang keyakinan saya berubah dengan menstabilkan identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Dan hambatan dan tantangan saya masih berbenturan pada beberapa guru yang masih berparadigma bahwa kontrol penghukum adalah tindakan yang paling efektif untuk mendisiplinkan murid. Sehingga saya butuh pendekatan khusus secara persuasif untuk berdiskusi dalam membangun pemahaman tentang disiplin positif dan budaya positif. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut
Saya merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah, terutama pada hal paradigma kontrol penghukum dan pengguna segitiga restitusi dalam setiap pemecahan penyimpangan yang terjadi pada murid. Saya merasa mempunyai kewajiban kepada setiap warga sekolah untuk menyebarkan pemahaman bahwa setiap murid mempunyai kebutuhan dasar. Dan jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka dari itu, untuk memenuhi segala kebutuhan murid dalam hal penyimpangan, tentunya dibutuhkan segitiga restitusi yang bisa menstabilkan identitas sampai pada keyakinan diri murid. Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu peraturan yang sudah mengikat. Tinggal bagaimana saya mengubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Adapun hal yang perlu saya perbaiki yaitu mengubah mindset diri saya sendiri agar posisi saya yang semula sebagai posisi kontrol penghukum dan pemberi penghargaan menjadi seorang guru yang bisa mengambil peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengambil kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya lebih cenderung merubah posisi kontrol sebagai manajer sehingga akan membangun identitas murid yang awalnya sebagai orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun beda istilah saja dan langkah-langkah tidak teratur serta tidak ada tujuan dan indikator yang jelas. Sehingga apa yang saya lakukan tanpa arah dan tujuan. Dan output dari apa yang saya lakukan tidak berdasarkan pada keyakinan kelas dan tidak termotivasi pada dalam diri murid. Motivasi saya hanya bagaimana murid bisa disiplin dan tidak melanggar peraturan dan mengabaikan motivasi intrinsiknya. Tentunya ada, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Kolaborasi bisa berbentuk komunikasi intens dengan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan sebagainya. Komunikasi tersebut juga berbentuk persamaan persepsi antara semua warga sekolah, sehingga bisa jadi satu visi dan misi dalam menciptakan budaya positif. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.